我试过了。Halo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan banyak rezeki ya guys. Kali ini kita akan membahas seluruh alur film berjudul Hello Schoolgirl. Bagaimana jika sebuah hubungan terpaut jarak usia yang tak wajar? Apakah mampu cinta mempersatukan mereka atau malah umur menjadi penghalang kisah cinta mereka? Oke, tanpa basa-basi lagi, inilah seluruh jalan cerita lengkap film Hello Schoolgirl. Film diawali dengan pertemuan yang tidak disengaja antara Yunwo, seorang pria dewasa, dengan Suyong, si gadis remaja SMA. Kejadian itu berlangsung di tempat pembuangan sampah apartemen yang mereka tempati. Sementara di terminal kereta api terlihat Kang Suk yang sedang mengamati Kwon Ha, wanita pujaannya. Pagi harinya, Suyong yang buru-buru ke sekolah malah terjebak satu lift bersama Yunwo yang hendak berangkat kerja. Lanjut saat di dalam kereta api, Suyong baru tersadar bahwa ia lupa menggunakan dasi. Alhasil dengan menurunkan gengsinya, Suyong memberanikan diri meminjam dasi Yunwo yang saat itu satu kereta dengannya. Sepulang sekolah, Suyong ditemani satu temannya datang ke stasiun kereta dan ia berjanji untuk bertemu dengan Yunwo. Namun sayangnya setelah lama menunggu, Yunwo tak kunjung datang, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk pergi dari sana. Lalu di malam harinya ketika pulang bekerja, Yunwo tidak sengaja bertemu dengan Suyong yang sedang bermain capit boneka. Yunwo meminta maaf karena ia tidak datang ke stasiun untuk menemui Suyong sore tadi. Akhirnya malam itu mereka tutup dengan makan bersama. Di saat makan, Suyong bertanya berapa umur Yunwo. Ternyata Yunwo sudah berumur 30 tahun dan terpaut jarak 12 tahun dari Suyong yang masih berumur 18 tahun. Di perjalanan pulang ke apartemen, mereka bertemu dengan seekor anjing yang bernama Kitty. Suyong pun meminta Yunwo untuk mengambil gambarnya bersama dengan Kitty. Suyong juga bercerita bahwa ia sudah lama menginginkan sebuah kamera film untuk dapat mengambil gambar yang lebih bagus. Scene kemudian berpindah. Di stasiun terlihat Ha Kyung bersama Kang Suk sedang menunggu kereta api. Saat kereta sudah tiba, Kang Suk lebih dulu masuk ke dalam. Sementara Ha Kyung masih santai duduk di bangku penantian. Dengan segera Kang Suk menarik Ha Kyung untuk masuk bersama karena ini adalah kereta api keberangkatan terakhir. Sesampainya di tempat makan, Kang Suk bercerita bahwa ia bekerja di pelayanan masyarakat. Lalu Ha Kyung menanyakan umur Kang Suk yang ternyata baru berumur 25 tahun. Sedangkan Ha Kyung 29 tahun. Tak lama kemudian hujan pun turun. Ha Kyung terlihat murung karena ia merindukan sang mantan kekasih. Keesokan paginya di kantor, Kang Suk berusaha untuk mencari data diri tentang Ha Kyung. Kemudian Yunwo yang duduk di sebelahnya mengingatkan bahwa melihat data pribadi seorang bisa dikenai sanksi penjara. Saat jam pulang kerja, hujan pun turun. Yunwo melihat Nyonya Han yang tidak bisa pulang karena kelupaan membawa payung. Lalu ia menghampiri Nyonya Han dengan memberikan bunga sebagai tanda terima kasih karena telah membantunya mencari apartemen. Yunwo juga meminjamkan payung agar Nyonya Han bisa segera pulang dan menjemput putrinya. Ternyata Nyonya Han adalah seorang ibu dari Suyong. Namun Yunwo tidak mengetahui hal itu. Hari berikutnya saat di sekolah, Suyong mengamati Ha Kyung yang sedang mengambil gambar di lapangan. Ia sepertinya sangat tertarik dengan kamera yang dimiliki oleh Ha Kyung. Lalu temannya datang mengajari Suyong untuk berbohong kepada ibunya agar mendapatkan uang jajan yang banyak dan bisa membeli kamera yang ia inginkan. Sepulang sekolah, Suyong mencoba mempraktekkan saran temannya itu. Namun alhasil gatot alias gagal total. Ibunya malah marah dan melemparinya sebuah tomat. Setelahnya Suyong mendatangi apartemen Yunwo dengan membawa seplastik tomat sebagai ganti dasinya waktu itu. Ternyata Yunwo tengah sakit dan Suyong pun segera mengambil beberapa obat untuknya. Lalu Suyong menyuruh Yunwo untuk istirahat. Sementara itu ia membuatkan makanan. Ketika bangun tidur, Yunwo melihat ada makanan di atas meja yang berisi pesan. Telepon aku jika masakannya tidak enak. Dan Yunwo pun mengabari kalau masakannya terlalu asin. Scene kemudian berlanjut.
Di keesokan hari, Suyong dan seorang temannya terlibat cekcok adu mulut dengan Kang Suk karena berebut untuk membeli payung yang sama. Namun akhirnya permasalahan itu dapat diselesaikan dan mereka mendapatkan payungnya masing-masing. Lalu Suyong dan temannya itu pergi ke kantor pelayanan masyarakat untuk membuat KTP. Di sana mereka bertemu dengan Yunwo dan Kang Suk. Namun Suyong belum diperbolehkan membuat KTP karena usianya belum mencukupi. Malamnya terlihat Suyong dan Yunwo pulang bersama. Di tengah perjalanan Yunwo membakar sebatang rokok. Namun Suyong memperingatinya untuk tidak merokok karena itu tidak baik untuk kesehatan. Lalu Suyong memberikan sebuah payung kepada Yunwo agar ia tidak sakit lagi sebab pulang kehujanan. Sebelum pulang ke apartemen, mereka memutuskan untuk singgah sebentar bermain capit boneka. Sesampainya di rumah, kemesraan itu masih berlanjut melalui chatting. Hingga tak sadar mereka chattingan sampai larut malam dan tertidur. Seperti biasa, setiap paginya Suyong dan Yunwo selalu bertemu di lift apartemen. Sementara di sisi lain terlihat Kang Suk yang sedang merayu Hakyung untuk mau naik sepeda berdua dengannya. Akhirnya Hakyung mau menaiki sepeda butut Kang Suk dan mereka pun pergi ke sebuah tempat makan. Saat makan itu, Kang Suk melongo melihat kecantikan Hakyung. Setelahnya ia pun mengantarkan Hakyung pulang. Sampai di depan rumah, Kang Suk memberikan sebuah payung. Di sini Hakyung memberikan pernyataan bahwa ia tidak menyukai Kang Suk. Namun Kang Suk mengatakan akan tetap menyukai Hakyung dan lalu ia pun pergi. Scene kemudian berlanjut. Pagi ini, Suyong dan seorang temannya terlihat sedang berjemur untuk mendapatkan warna kulit idaman seperti bintang pop. Siang itu ada bazar di depan kantor Yunwo dan Kang Suk. Suyong dan temannya pergi ke tempat bazar itu, lalu mendekati Yunwo yang sedang menjaga stand kamera. Tak lama kemudian Hakyung juga datang ke bazar lalu menyumbangkan kameranya dan kemudian pergi. Di rumah terlihat Suyong sedang mengompres wajahnya yang merah akibat berjemur. Ibunya pun pulang dari kantor dan menanyakan perihal wajah putrinya tersebut. Lalu mereka makan malam bersama. Tiba-tiba handphone Suyong berdering. Ternyata itu adalah pesan dari Yunwo yang memintanya untuk keluar. Dengan segera Suyong keluar dan melihat indahnya salju buatan dari Yunwo. Setelahnya Yunwo pun memberikan Suyong hadiah sebuah kamera film. Suyong terlihat sangat bahagia dan ia mencoba kameranya dengan memotret Yunwo. Malam itu salju sungguhan pun turun. Dan Hakyung teringat kembali dengan kenangan sang mantan yang meninggalkannya saat musim salju. Tak lama kemudian Kang Suk datang mencoba untuk menghiburnya. Ia pun mencium Hakyung, namun sayangnya Hakyung malah menolak dan pergi meninggalkannya. Keesokan harinya ketika di sekolah, Suyong terlihat asik mengambil gambar dengan kamera barunya. Sepulang dari sekolah, ia mencuci semua gambar yang ada di kameranya. Kemudian Suyong iseng untuk masuk diam-diam ke dalam apartemen Yunwo. Di dalam sana, ia melihat semua barang-barang Yunwo. Dan tak sengaja Suyong juga melihat payung pemberiannya ada di atas meja kerjanya Yunwo beserta fotonya di dalam laptop. Setelahnya Suyong pun keluar dari sana dan meninggalkan bekas susu kotak yang sering diminumnya. Ketika Yunwo pulang kerja, ia melihat bekas susu kotak itu di atas mejanya. Hal berikutnya, Suyong kembali mencoba masuk ke dalam apartemennya Yunwo. Di sana ia mengerjakan tugas sekolah sambil mendengarkan musik. Dan tak sengaja ia pun tertidur. Malam hari ketika Yunwo pulang bekerja, ia terkejut melihat sosok Suyong yang tertidur di apartemennya. Lalu Yunwo pun tertidur di sampingnya sambil mendengarkan musik. Pagi harinya Suyong kaget banget ketika terbangun di kamar Yunwo. Kemudian ia segera keluar sebelum Yunwo terbangun dari tidurnya. Keesokan malamnya, Suyong dan Yunwo dinner bersama. Di tengah-tengah obrolan, Suyong mengatakan ia ingin menikahi pria yang ia cintai. Yunwo hanya tersenyum mendengarnya. Ketika jalan pulang, Yunwo memberikan handphone Suyong yang tertinggal di kamarnya. Suyong memberikan pernyataan bahwa ia ingin diajak kencan oleh Yunwo. Setelahnya mereka berlalu. Scene berpindah kepada Kang Suk yang memohon Hakyung untuk menerima ajakan kencannya. Kang Suk berjanji ini adalah kencan terakhir mereka dan jikalau Hakyung tetap tidak datang, maka ia akan bunuh diri. Sontak mendengar hal itu, Hakyung pun refleks menamparnya. Akhirnya hari kencan pun tiba. Suyong dan Yunwo memilih untuk menonton film dan ternyata Kang Suk bersama Hakyung juga menonton film yang sama. Dua couple ini tidak sengaja bertemu di ruangan tunggu setelah selesai menonton. Hakyung melihat kamera yang ia sumbangkan kini dipegang oleh Suyong.
Sementara di rumah, Nyonya Han mendengar cerita tetangganya yang melihat Suyong masuk ke apartemen Yunwo. Namun Nyonya Han tidak langsung mempercayai hal itu, karena menurutnya Yunwo adalah anak yang baik dan juga sopan. Malam itu Nyonya Han datang bertamu ke apartemen Yunwo. Ia berniat untuk mengenalkan Yunwo dengan seorang teman wanitanya. Namun Yunwo menolak. Ia bertanya tentang keberadaan orang tua Yunwo. Ternyata kedua orang tuanya sudah meninggal sejak ia masih kecil. Scene kemudian berpindah. Di dalam mobil, Ha Kyung tengah bersama Kang Suk menceritakan tentang Kim Hyo Choi, mantan terindahnya. Namun Kang Suk merasa risih karena ia tidak ingin disamakan dengan masa lalu Ha Kyung. Akhirnya Kang Suk pun memilih pergi dan meninggalkan Ha Kyung seorang diri. Di sini Ha Kyung merasa kecewa dengan dirinya karena telah menyia-nyiakan lelaki sebaik Kang Suk. Pagi harinya, Kang Suk tidak masuk kerja. Yunwo mencoba menghubunginya tetapi tidak ada jawaban. Lanjut setelah pulang kerja, Yunwo mampir ke sekolah untuk menjemput Suyong, dan mereka pun pulang bersama sambil bergandengan tangan. Nyonya Han terkejut melihat hal itu, dan disinilah Yunwo baru menyadari ternyata Nyonya Han adalah ibu dari Suyong. Namun Suyong malah memberikan pernyataan di depan ibunya bahwa ia mencintai Yunwo. Keesokan harinya, Nyonya Han meminta Yunwo untuk berbicara empat mata. Sebelumnya Nyonya Han minta maaf karena tidak ingin putrinya dekat dengan orang dewasa yang tidak dibesarkan oleh kedua orang tuanya. Malam itu Yunwo merasa sangat galau dan ditemani dengan sebatang rokok. Di hari berikutnya sebelum Suyong berangkat sekolah, Nyonya Han menasihati agar tidak menemui Yunwo lagi. Sepulang sekolah, Suyong menghampiri apartemen Yunwo dan memberikannya beberapa foto. Ia juga melihat bahwa kini Yunwo kembali merokok. Suyong pun merasa sangat sedih. Scene kemudian berpindah di keesokan harinya. Kang Suk dan Yunwo terlihat duduk bersama meratapi kegalauan mereka masing-masing. Kang Suk melihat foto-foto yang diberikan Suyong kepada Yunwo. Di salah satu foto itu terdapat foto sebuah laundry langganan mereka dengan sang pemiliknya. Kang Suk mencoba mencari tahu tentang foto tersebut yang menurutnya sama dengan koleksi-koleksi foto milik Ha Kyung. Setelah diselidiki, Kang Suk mendapati sebuah fakta yaitu Kim Hyo Choi, mantan kekasih Ha Kyung, adalah putra dari si pemilik laundry yang telah lama meninggal dunia. Yunwo yang merindukan sosok orang tuanya memilih untuk pergi ke laundry langganannya. Ia sudah menganggap si pemilik laundry seperti orang tuanya sendiri. Sepulangnya dari laundry, Yunwo tidak sengaja berpapasan dengan Nyonya Han yang kewalahan membawakan belanjaannya. Melihat hal itu, dengan kelapangan hati Yunwo, ia pun membantu membawa belanjaan Nyonya Han ke apartemennya. Malam harinya di tengah derasnya hujan, Yunwo dan Suyong tak sengaja berjumpa. Karena sudah lama tidak berkomunikasi, ada sedikit canggung di antara mereka berdua. Keesokan pagi, Yunwo melihat Kang Suk pergi terburu-buru. Ternyata ia mencoba untuk menghilang dari kehidupan Ha Kyung dan juga resign dari pekerjaannya. Sementara di kamar, Ha Kyung terlihat murung memandangi layar handphonenya, berharap ada notif pesan dari Kang Suk. Sedangkan Yunwo kini kembali menjalani hari-harinya dan membersihkan ruangan apartemennya. Di hari berikutnya, Ha Kyung datang menemui Yunwo untuk menanyakan keberadaan Kang Suk. Yunwo pun menyarankan untuk pergi ke stasiun kereta api. Ha Kyung kemudian pergi ke stasiun dan benar saja guys, ternyata Kang Suk ada di sana. Kang Suk kemudian menghampiri Ha Kyung dan memberikan beberapa foto yang dicuci Suyong. Hal itu membuat Ha Kyung kembali teringat dengan Kim Hyun. Namun Kang Suk mencoba untuk menghiburnya. Scene kemudian berpindah kepada Yunwo yang tengah membantu pindahan si pemilik laundry. Selesai beres, Yunwo meminta celengan babi yang ada di laundry itu karena ia memiliki banyak uang logam. Lalu setelahnya Yunwo pun pergi menggunakan sepeda pemberian si pemilik laundry dengan membawa celengan babinya. Ternyata Yunwo membuat sebuah kejutan di dalam lift yang dihiasi balon dan boneka yang banyak untuk Suyong. Paginya Suyong datang ke kantor Yunwo untuk mengurus KTP karena kini usianya telah mencukupi persyaratan. Ketika tengah mengambil gambar dari Suyong, Yunwo terlihat terpana dengan kecantikan gadis pujaan hatinya itu. Dan Yunwo pun mengutarakan isi hatinya bahwa ia menyukai Suyong. Kemudian mereka berdua tersenyum dan film ini pun tamat guys ya. Sebuah film dengan judul Hello School Girl adalah film romansa Korea Selatan yang diadaptasi dari webtoon populer Love Story. Dirilis pada 12 November 2008 lalu. Film ini mengangkat kisah tentang percintaan remaja SMA dengan pria dewasa yang di tengah perjalanan tidak mendapat restu dari ibu si wanita. Namun pada akhirnya, cinta mereka dapat kembali bersatu. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah untuk tidak memandang status seseorang dan menilai orang lain dari penampilan luarnya.
Karena sejatinya isi hati seoranglah yang menentukan kualitas dirinya. Pesan lainnya ialah jangan ragu untuk mencintai seseorang yang memiliki perbedaan usia jauh denganmu, selagi itu tidak merugikan orang lain. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, share, dan juga subscribe di bawah ini. Serta aktifkan juga tombol loncengnya supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini guys ya. Oke, terima kasih guys, bye-bye.